kita bisa melakukan simulasi kesiapsiagaan bencana secara individu. Salah satu bencana alam yang dapat kita lakukan simulasi adalah gempa bumi. Gempa bumi merupakan terjadinya getaran pada permukaan bumi yang terjadi akibat pelepasan energi dari dalam sehingga menyebabkan gelombang seismik. Apa aja sih yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi? Yuk lihat. Pertama, sesaat atau setelah terjadi gempa bumi, segera hubungi sanak saudara untuk memberi kabar. Ketiga, bersikaplah tenang dan jangan sampai khawatir. Dan jika berada di dalam rumah dan tidak memungkinkan untuk keluar, bersembunyilah di kolong meja ataupun kolong kursi. 3. Jangan lupa matikan aliran listrik. Yang kedua, matikan sumber arus listrik. Yang ketiga, taruh dokumen penting di tempat yang lebih tinggi agar tidak terkena air banjir. Yang dilakukan saat terjadi gempa bumi. 1. Saat gempa terjadi dan posisi Anda di dalam ruangan, jangan panik dan jangan berlari keluar. Berlindunglah pada tempat yang kuat, di bawah meja atau tempat yang aman untuk berlindung. 2. Jika tidak ada meja atau sesuatu yang digunakan untuk berlindung, gunakanlah bantal untuk melindungi kepala dari reruntuhan. 3. Jika berada di kendaraan, segera menepi dan turun, kemudian lari dan cari tempat terbuka. Hindari tiang listrik, pohon tinggi, atau bangunan yang mudah roboh. Itu dia sedikit langkah-langkah dari saya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gempa bumi. Tahukah Anda, gempa bumi merupakan pergeseran antara lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergerakan antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Waspadai bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali terjadi setelah gempa. Waspadai gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Jika Anda sedang berada di dalam rumah, jangan keluar rumah. Jika Anda sedang berada di dalam bangunan, jangan menggunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman seperti meja kayu dan jauhi benda yang bergantung seperti kaca, gantungan, dan lain-lain. Jika Anda berada di luar rumah, carilah tempat yang terbuka. Jauhi kerumunan yang listrik, papan reklame, dan lampu jalan. Bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, cedera, khususnya patah tulang, serta tercemarnya sumber air. Telepon pihak berwajib untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, termasuk dengan suntikan tetanus untuk mencegah anti-tetanus. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik saat sebelum, sesudah, dan saat gempa, kita akan mengurangi risiko bencana gempa yang terjadi. Sekian pemaparan tentang mitigasi bencana gempa bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Bumiasta. Saya dari kelas 10 PS2 nomor absen 22. Saya di sini akan menjelaskan tentang kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi. Jika kita berada di dalam rumah atau gedung, kita tidak boleh menggunakan lift.
kedua, berlindunglah di tempat yang aman, seperti kursi, di balkon, jauhi kaca atau cermin yang ada di dekat kita. Yang terakhir, apabila kita di luar ruangan, maka kita harus menjauhi tiang listrik dan pepohonan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Faikotulimba. Saya kelas 10 IPS 1 nomor absen 24. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara mencegah bencana alam tanah longsor. Tanah longsor merupakan perpindahan tanah yang di dalamnya terdapat batu dan material organik maupun anorganik secara tiba-tiba dan bergerak ke bawah sehingga meninggalkan lereng. Proses terjadinya tanah longsor dikarenakan terganggunya keseimbangan sehingga tanah menjadi labil dan mudah untuk bergeser, yang disebabkan oleh adanya air yang masuk ke dalam lapisan atmosfer bagian tanah kedap air yang berperan sebagai area geliat. Berikut ini cara untuk mencegah bencana alam tanah longsor, yaitu 1. Jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng. 2. Tidak mendirikan rumah di bawah tersebut. 3. Jangan menebang pohon di sekitar lereng. 4. Jangan memotong tebing secara tegak lurus. 5. Tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Eka Rahmawati, kelas 10 IPS 1 nomor absen 31, SMA Negeri 1 Sidayu. Saya di sini mau memberitahu mitigasi pencegahan bencana banjir. 1. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana. Tidut. 2. Mengungsi ke daerah aman sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk diseberangi. 3. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir, serta segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. 4. Jika air terus meninggi, hubungi instansi terkait. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat di rumah saja, kita dapat melakukan simulasi kesiapsiagaan bencana secara individu. Salah satunya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana tsunami. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Yang pertama, adanya gempa di bawah laut. Yang kedua, letusan gunung berapi. Yang ketiga, longsor bawah tanah. Yang keempat, hantaman meteor. Lalu, apa saja yang harus kita lakukan dalam menghadapi bencana tsunami tersebut? Yang pertama, siapkan tas evakuasi yang berisi barang-barang untuk bertahan hidup dalam kondisi darurat. Kemudian, siapkan alat komunikasi seperti handphone. Lalu cari tempat yang lebih tinggi seperti tangga. Langkah pertama yang harus dilakukan saat ada angin tinggi adalah
Ketika berada di luar ruangan, hindarilah bangunan yang tinggi, pohon, dan juga yang listrik untuk menutupi kemungkinan jika terjadi kerobohan pada bangunan tersebut. Yang kedua adalah jika kita berada di dalam kendaraan, segeralah memperlambat laju kendaraan dan berhenti untuk mencari tempat perlindungan yang lebih aman. Dan ketika terjadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Dodi Mubarok, absen 3 dan kelas 10 IPS 2. Saya akan menjelaskan bagaimana kesigapan yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana alam seperti gempa bumi. Yang pertama, jika kita berada di tempat tidur, maka lindungilah kepala dari runtuhan bangunan dengan bantal atau yang lainnya. Bisa di bawah kolong kasur atau bisa menutupi kepala dengan bantal. Yang nomor 2 adalah berlindunglah di bawah tempat tidur atau di bawah meja untuk menghindari reruntuhan bangunan jika terjadi gempa. Segera beritahukan kepada